Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, balik lagi dengan saya Rudy. Hai. Sebelum kita memulai video ini, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Tapi sekarang puasa tahun ini agak sedih ya. Oke, tukang channel. Jadi karena kita menjalankan tarawih di rumah, ya walaupun berjamaah sama keluarga, tapi di rumah nggak afdol gitu kalau nggak di masjid. Kemudian kayak sholat berjamaah, udah sebagian masjid udah ditutup, di rumah aja. Aduh, semoga virus ini bisa cepat-cepat hilang lah, cepat-cepat beres biar kita bisa beraktivitas normal lagi. Buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah lindungi kita semua dan memperlancar segala usaha kita, rezeki kita, segala apapun itu semoga Allah lancarkan. Oke, jadi kali ini aku mau ngebahas atau mau ceritain tentang pengalaman pribadi aku mengenai aku pernah dibegal cuy di kawasan Bandung. Yang bagi orang Bandung pasti tahu di kawasan di Jalan BKR tuh yang Tugu Lauk. Tugu ikan, hati-hati, ada mau ke arah Pungkur, hati-hati. Ya, aku kejadian di situ pada tahun udah lama sih ya, udah antara 2008 2009-an. Itu ceritanya tahun baru. Jadi ceritanya pada tahun baru ini ya antara 2008 atau 2009 aku mau nyusul bapake atau si ayah, emang ada kegiatan entah itu apa di Gasibu. Waktu itu kebetulan ya aku baru ya emang lagi enak seneng-senengnya main, jadi iseng-iseng mau ke Gasibu, mau nyusul bapake karena emang gak ada kerjaan. Ya udah kita ke sana gitu bareng 3 temen aku, ada si Uje, ada si Acem, ada si Andri. Ya udahlah, itu pokoknya 3 ya, 4 sama aku. Aku berangkat di sini tuh ya sekitaran jam 4-an lah. Udah maghrib ya, kalau nggak salah udah maghrib. Berempat kita tadinya aku mau lewat Buah Batu, cuman ya karena emang tahun baru ya pada keluar jadi macet. Jadi mau nggak mau aku emang pernah lewat situ dan nggak terlalu macet. Jadi aku ngusulin untuk jalan ke situ dan nggak tahu kalau daerah situ tuh rawan sama yang namanya begal. Aku baru tahu ya pas udah dibegal kalau daerah itu emang rawan begal. Dan waktu zaman itu tuh belum viral yang namanya begal, ya masih kayak ya rampok atau pencurian. Ya emang sama aja sih, cuman beda istilah aja. Sebenarnya aku tuh nggak kena sasaran target begal ini, nggak kena. Aku sama si Uje kalau nggak salah tuh duluan ke mau arah Tegalega kalau nggak salah tuh, mau ke arah Pungkur kalau nggak salah ya. Aku udah duluan, berhubung motor yang dipakai si Acem ini teman aku tuh ceper ban kecil, pokoknya mah otomotif pisan gitu motornya kecil, udah mau ceper kecil juga. Jadi lama takutnya karena emang jalannya tuh agak jelek. Aku pikir takutnya tuh mogok ataupun bannya pecah atau apa, ya ada hal yang nggak diinginkan. Jadi aku terpaksa putar balik untuk ngecek teman aku ini apakah baik-baik saja atau tidak. Dan ternyata dari jauh kelihatan teman aku tuh lagi ngobrol sama 2 orang pakai motor matic ya, lagi mau ngobrol 2 orang. Ya secara spontan aku samperin, ya minimal ngabarin lah nahalila gitunya, meta saling ada goan gitu. Aku samperin ke sana dan kata si temen aku si Acem ini, dia tuh sambil bahasa Indonesianya ngaleng itu, ambil rangkul nyamperin ke si Ane. Dia tuh nggak bilang kalau si ini tuh begal, mungkin karena panik atau apa ya. Dirangkul aku sama si Acem dan katanya tuh kalau bahasa Indonesianya kenalin ini teman saya gitu. Kalau bahasa Sundanya punten nepangkeun ieu rencangan abdi. Ya udah di situ aku kenalan dan di situ juga aku nggak pakai nama asli ya. Nggak tahu namanya siapa, cuman aku nggak pakai nama asli. Setiap kenalan orang yang belum kenal dekat sama aku nggak pakai nama asli ya. Tapi kalau sekarang pasti udah tahu nama aku karena aku udah ada di YouTube. Di situ aku kenalan dan ya mereka ngobrol, aku mungkin agak ngejauh, nggak terlalu dekat. Mereka entah ngobrol apa, tiba-tiba si AA yang satu nih, mas satu nyamperin. Kebetulan aku pakai dengerin musik, jadi nggak terlalu terlalu kedengar dia ngomong apa. Cuman aku dengar mas mau nanya katanya, punten badai putu maros kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesianya mas punten mas misi mau bertanya gitu. Aku buka headset,
Iya mas, kata. Dia tuh nanya, dia tuh cerita awalnya sebelum nanya sambil cerita gini mas, bayangin kalau adik mas itu dikeroyok sama salah satu nama geng motor ya di Bandung, sama geng A, gimana perasaan mas? Ya kalau aku jawab ya kalau aku di posisi itu adik aku sampai digebukin begitu banyak orang, ya aku lapor polisi lah. Aku lapor polisi, aku ceritain kronologisnya, aku bilang gitu. Nyamun di posisi orang mamang, ya di dia paling lapor polisi. Mual wanianan neangan gitu. Amang neangan kan bahasa Sundanya gitu. Kalau bahasa Indonesia teh, ya kalau di posisi aku kayak itu ya aku lapor polisi. Masnya lagi nyari orang yang mukulin adik mas, kata aku tuh. Ya dia jawab iya katanya. Gimana dibayangin kalau posisi, kata si mas itu, bayangin kalau posisi adik aku tuh, adik masnya ada di posisi aku, ya aku bilang aku sedih. Dan kalau nanya ke aku, ya aku nggak tahu harus kayak gimana gitu loh ya, posisi kan orang beda-beda. Nah berhubung karena banyak berbelit-belit ngobrol sama aku, dia tuh mau periksa handphone masing-masing, kayak mau periksa handphonenya teman, mau ya ketiga teman mau diperiksa, mau periksa temen HP aku juga. Nah aku bilang kalau mau periksa ya udah langsung aja, nggak harus dibawa, katanya tuh diperiksa tapi harus dibawa ke seniornya gitu agar percaya. Dia tuh ya gitulah pokoknya mah harus dibawa ke seniornya. Karena aku bilang kenapa kalau mau periksa kenapa harus dibawa ke senior, ya udah di sini aja gitu. Nah singkat cerita udah nih diperiksa teman aku bagian kedua diperiksa. Nah pas bagian dompet, aku buka dompet, di situ ada kartu picking. Aku dulu tuh pernah ikut aktivitas apa kayak komunitas Persib gitu ya, picking bomber gitu. Pernah ikutan, kartunya tuh karena di dompet disimpan gak pernah keluar, kehujanan dan lain sebagainya. Jadi warna itu kayak warna salah satu geng motor yang ada di Bandung. Jadi nyangkanya dia tuh aku tuh geng motor. Nah katanya tuh, mana geng motor cuy, katanya gitu. Kamu geng motor, katanya. Bukan, itu katanya di dompet ada kartu geng motor. Oh aku keluarin lagi, bukan ini mah kartu ya ini teh aktivitas komunitas aku gitu loh dulu, tapi sekarang udah enggak. Dulu oh kirain geng motor. Nah udah bla 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 ngomong, udah dompet aman nih, uang aman. Aku udah mikir ini udah nggak beres nih, kata aku gitu. Nah teman aku si Acem bilang, wah ini mah nggak balik Rud gitu lah, udah nggak beres gitu. Nah udah itu periksa HP. Nah si Uje temen aku nih periksa, kasih dia. Si Acem gak ting boga HP ting tuh si Acem pas eta kampur Acem si Acem nggak tahu bawa HP, nggak tahu nggak. Nah bagian aku, kata aku ya kalau mau periksa handphone ya udah periksa di sini, kalau nggak percaya udah bawa memory cardnya. Kalau ingin kan di HP di telepon mah bisa langsung, kalau disimpan di memori ya udah bawa aja memorinya, jangan sama handphone. Dia kekeh tetap ingin bawa handphonenya ke ketua. Kata dia tuh, masa nggak percaya sama saya? Ya jelas enggak lah, orang baru kenal masa langsung tiba-tiba percaya, kan konyol gitu. Nah singkat cerita banyak basa-basi, ya udahlah aku kasih lah. Ada emang prediksi bakal dibegal lah ini mah, udah aku kasih. Nah teman aku si Acem tuh udah bikin kayak koalisi nih, mau kita serang. Soalnya mereka berdua, kita berempat, masa kalah gitu loh. Udahlah Rud, serang gue, mereka berdua kita berempat. Tapi pas udah ngerencanain itu, pas dilihat dia kan berdua pakai motor, yang diem di motor satu yang banyak bacot itu. Katanya tuh ya udah burulah, sana katanya tuh mana yang milu kamu ikut ke aku ke si Acem ke aku pertama ke aku, kamu ikut lah sana, kalau kamu percaya kamu ikut. Dipaksa ikut, aku naik ke motor bertiga. Nah di motor aku baru lihat ternyata dia tuh bawa senjata tajam di bagian pinggang sama di dashboard motor. Aku lihat belati, panik pan. Aduh, nah di motor nih aku dipukul sambil ya bacot lah, dia dipukul kayaknya boga sama nih hidup di mana wane ulah so nggak jago, pada udah panasnya udah nyangges lah gitu. Kalau ya aku bilang kalau mau berantem ya turun dulu biar aku bisa ngelawan gitu, jangan gini. Dia tiba-tiba aku kaget aku juga kaget. Dia tiba-tiba putar motor putar balik, kirain bener mau berhenti kan. Aduh cuy, lihat senjata tajam gimana nggak rewas gitunya. Putar balik ternyata aku diturunin, yang di bawah si Acem. Mana turun ya, kamu turun katanya teh.
Mana turun, mana we nunjuk ke si Acem, mana we nu naik. Ya si Acem aja yang naik, si Acem naik, dia pergi. Selama proses di begal itu nggak ada satu orang pun yang lewat, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada satu orang pun yang lewat, sunyi. Itu tuh beres itu tuh jam 12 pas, soalnya baru bunyi petasan baru bunyi lah. Nah mungkin antara setengah jam sampai sejam setengah tuh nunggu si Acem pulang. Ternyata tiba-tiba si Acem datang jalan kaki. Katanya tuh dia tuh dibawa ke kelompoknya, bohong buat diperiksa telepon. Dia disuruh beli minuman. Katanya tuh tapi uang si Acem. Tapi kalau si Acem bilang nggak punya, dia dipukul sampai ya apalah bekas-bekas kayak kuku, kayak pukulan tuh ada gitu loh. Jadi itu guys ceritaku untuk ya teman-teman, untuk senantiasa tetap jaga diri ya. Nah, kudu jaga diri mah, aku mau jaga harga diri kudu. Tetap kalau berkeluaran malam gitu ya, keluar malam yang nggak penting mah mending di rumah aja. Khusus sekarang di rumah aja. Kenapa aku bikin video ini? Karena emang lagi rawan banget nih sekarang begal, pencurian, pencopetan, karena katanya yang napi bebas itu jadi masalah, jadi banyak yang ya penjamretan, ada lagi yang ketangkapnya yang bekas napi yang dikeluarin kemarin. Ya itulah intinya mah, kita harus di rumah aja, tetap di rumah aja lah. Tapi buat teman-teman yang masih harus memenuhi kebutuhannya di luar rumah, itu malam hari tetap jaga diri lah. Jangan sampai kamu ke tempat yang emang sepi banget, minim cahaya, janganlah ya. Hati-hati intinya mah gitu. Singkat cerita udah beres di begalnya, kemudian baru dan setelah dibegal banyak motor mobil lalu lalang, dan aku pulang dan laporan ke orang tua dan teman-teman. Rencana sih teman-teman mau kesana lagi, mau cek lagi, karena sebelum pembegalan dia tuh sempat bilang burulah atau boga waktu orang rek nyerang ke bordak Tegalega gitu ngomong apa. Tapi dah eta malah hoak gitunya eta we. Tadinya mau disusul cuman percuma ya. Jadi ya udahlah. Orang tua juga udah bilang nggak apa-apa, HP hilang mah. By the way HP aku dikasih, HP si UJ, HP. Nah yang paling selamat HP si Andri nggak kena. HP si Andri nggak kena, kan si Acem nggak tahu bawa HP atau enggak ya. Pokoknya tiga, HP aku, HP si UJ, HP si Andri. Nah HP aku sama HP si UJ tuh diambil sama si begal itu, HP si Andri nggak kena. Pas begal itu ngambil HP si Andri, pantesan nggak mau diem. Ternyata handphonenya nggak kena, pas diperiksa nggak kena. Handphonenya ditaruh di CD-nya di celana dalamnya, pan gini nih, ditaruh di sini nih. Nggak mau diem. Kenapa? Karena ibunya atau orang tuanya nelponan si Andri gitu loh. Jadi nggak getar bentro gajeng bola-bola api. Jadi mereka pengen gak mau diem. Nah untung nggak kena. Kalau kena si Andri itu emang di galerinya, nggak tahu dia salah satu anggota geng motor atau enggak. Si Andri itu di HP-nya penuh dengan foto-foto dan gambar-gambar tentang geng motor yang mereka cari. Ya kalau ketemu ya kita habis. Nah mungkin itu guys yang bisa aku share buat teman-teman ya. Semoga bermanfaat video ini ya, untuk menghindari senantiasa tidak terjadi hal serupa dengan apa yang aku rasain gitu, apa yang aku alamin dan rasain di begal tengenahan. Jadi ulah tepika di begal. Buat teman-teman stay safe terus, hindari keluar malam jika tidak terlalu penting. Nongkrong hati-hati, harus tahu gerik-gerik orang yang mau begal kita, ngikutin kita. Kalau emang terus ngikutin, kalian lompat kebut cari tempat yang ramai, diam atau bangsat gitu lengeran gitu. Tapi dah karunya oge nya, tapi yang sebaik lah eta urusan maneh. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tuh klik tombol subscribe kalau kalian mau support channel ini terus berkembang. Klik tombol subscribe, share ke teman-teman kalian kalau emang video ini bermanfaat. Kalau banyak mudaratnya jangan. Mungkin itu aja ya guys. Selamat menjalankan ibadah puasa, kuat sampai maghrib. Tanggodin wajib puasa bisi tahun harap maneh teu manggi puasa deui. Oke guys, aku cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.